Nah, di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil esai sintesis yang sudah saya buat dengan judul Integrasi Pendekatan Discovery Learning, modul interaktif, dan media PET pada materi gelombang. Simak videonya. Nah, teman-teman, materi getaran dan gelombang merupakan materi yang cukup sulit bagi siswa karena sifatnya yang abstrak dan membutuhkan visualisasi yang kuat. Nah, hal ini tampak jelas dalam jurnal utama yang saya gunakan yang ditulis oleh Mokon Dopit pada tahun 2024, di mana ia menemukan rendahnya kemampuan problem solving siswa karena dominasi metode ceramah dan juga minimnya penggunaan media pembelajaran. Nah, untuk menjawab permasalahan ini sudah dikembangkan berbagai pendekatan inovatif seperti model pembelajaran berbasis penemuan atau discovery learning, kemudian problem based learning atau PBL, dan juga pemanfaatan simulasi virtual seperti PET. Kemudian pada jurnal pendukung yang pertama oleh Marinda pada tahun 2023 menunjukkan bahwa modul interaktif berbasis PBL mampu meningkatkan motivasi belajar siswa pada materi getaran dan gelombang. Nah, sementara itu pada jurnal pendukung yang kedua oleh Korean Taini pada tahun 2024 menegaskan bahwa penggunaan media simulasi PET memberikan pengalaman belajar yang lebih aktif, kemudian dapat mempermudah pemahaman konsep gelombang berjalan dan stasioner. Nah, dengan memadukan ketiga penelitian ini, esai sintesis ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana inovasi tersebut dapat digunakan untuk menciptakan pembelajaran fisika pada materi getaran dan gelombang yang efektif dan menarik bagi siswa. Nah, berdasarkan integrasi dari ketiga jurnal, maka esai sintesis ini menjawab pertanyaan penelitian, yaitu bagaimana model discovery learning, modul interaktif berbasis PBL dan media PET saling melengkapi dalam meningkatkan pemahaman konsep, keterampilan berpikir kritis, dan juga kemampuan problem solving siswa pada materi getaran dan gelombang. Nah, pada diskusi, jurnal utama menunjukkan bahwa perangkat pembelajaran yang dikembangkan dengan model discovery learning efektif meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Nah, hasil dari penelitian jurnal ini menunjukkan peningkatan pada ranah kognitif, afektif, kemudian keterampilan proses dan juga aktivitas siswa. Model ini menegaskan bahwa pembelajaran berbasis penemuan mendorong keaktifan siswa dan meningkatkan kemampuan analisis serta pemecahan masalah. Nah, kelebihan ini menjadi dasar kuat bahwa discovery learning mampu meningkatkan aktivitas belajar dan juga kemandirian berpikir. Nah, model discovery learning dalam jurnal ini menekankan bahwa ada tahapan penemuan, kemudian eksplorasi, dan proses verifikasi mandiri. Nah, implikasi penting dari temuan ini adalah bahwa discovery learning dapat meningkatkan aktivitas belajar, rasa ingin tahu, serta kemandirian berpikir karena siswa dilatih untuk menemukan pola, menganalisis hubungan, dan memecahkan masalah secara mandiri. Kemudian pada jurnal pendukung yang pertama oleh Marinda pada tahun 2023 melalui modul interaktif berbasis PBL menemukan bahwa modul berbasis masalah dapat meningkatkan hasil belajar sekaligus membuat materi getaran dan gelombang mudah dipahami. Nah, problem based learning menempatkan masalah nyata sebagai titik awal pembelajaran, kemudian memberi ruang bagi siswa untuk mengeksplorasi, berdiskusi, dan menemukan solusi. Nah, modul yang disajikan secara interaktif menggunakan video, kemudian simulasi, kuis, dan kegiatan praktikum digital. Nah, sehingga siswa mendorong siswa untuk belajar secara mandiri.
Hasil penelitian jurnal ini menunjukkan peningkatan hasil belajar yang tinggi serta respon siswa yang baik terhadap penggunaan PBL. Nah, dengan demikian e-modul interaktif berbasis PBL yang dikembangkan oleh Marinda menjadi bukti tambahan bahwa pembelajaran yang berbasis masalah dan didukung oleh media interaktif dapat meningkatkan keterampilan pemecahan masalah dan keterlibatan aktif siswa. Nah, sementara itu pada jurnal pendukung yang kedua oleh Koreanta ini pada tahun 2024 membahas perspektif dengan meninjau aktivitas simulasi PET sebagai media pembelajaran pada materi gelombang, berjalan, dan stasioner. Simulasi interaktif ini mampu memvisualisasikan konsep abstrak secara jelas sehingga mempermudah siswa memahami fenomena fisis pada materi gelombang, berjalan, dan stasioner yang sangat sulit diamati secara langsung. Nah, media virtual seperti PET dapat menjadi penguat visual bagi model discovery learning dan e-modul PBL karena siswa dapat melakukan eksperimen virtual untuk discovering konsep, kemudian simulasi juga memudahkan pengumpulan data dalam masalah berbasis PBL, dan visualisasi membantu mengurangi miskonsepsi yang umum terjadi pada materi gelombang. Nah, ketiga penelitian ini menunjukkan arah yang serupa, di mana pembelajaran fisika yang efektif membutuhkan kombinasi model pembelajaran yang berpusat pada siswa dan media visual interaktif. Kemudian yang berikut adalah penutup. Nah, berdasarkan hasil sintesis dapat disimpulkan bahwa discovery learning, kemudian e-modul interaktif berbasis problem based learning, dan media PET memberikan kontribusi yang penting terhadap peningkatan problem solving, kemudian pemahaman konsep dan hasil belajar siswa pada materi getaran dan gelombang. Integrasi ketiga pendekatan tersebut dapat membentuk desain pembelajaran yang menyeluruh sehingga siswa dapat memahami konsep melalui eksperimen virtual, kemudian mengkonstruksi makna melalui investigasi dan menerapkan pengetahuan dan pemecahan masalah. Nah, dengan demikian pembelajaran fisika menjadi lebih menarik, bermakna, dan efektif dalam meningkatkan kompetensi siswa. Sekian dari presentasi esai sintesis yang sudah saya buat. Semoga presentasi ini dapat dimengerti oleh teman-teman sehingga kita dapat belajar bersama-sama. Terima kasih. Bye-bye.